Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo, apa Nah kabar dokter, ya? makan gorengan itu kan enak banget dok, Ya. apalagi untuk buka puasa. Aku tuh doyan banget gorengan dan banyak banget masyarakat Indonesia juga doyan makan gorengan kalau buka puasa. Nah dok, ini fakta atau mitos dok? Katanya kalau makan gorengan saat buka puasa bisa menyebabkan badan mudah merasa lelah. Itu sebenarnya mitos. Mitos. Jadi gorengan itu justru dia mengandung minyak yang merupakan sumber energi. Oh. Tapi masalahnya kalau baru berbuka Anda makan gorengan, masalahnya bukan jadi lemah atau dia bagaimana, tapi soal pencernaan. Jadi orang berpuasa kan tuh pencernaan istirahat 14 jam. 14 jam buka langsung makan gorengan. Yang tinggi minyak. Dan kita tahu pencernaan minyak adalah butuh waktu yang paling lama dari berbagai bahan makanan. Jadi yang tadinya istirahat dia akan kerja berat. Itu bisa bikin berbagai problem. Merasa tidak enak saluran cernanya. Nah, tadi udah buru-buru Intan udah yes aja tadi soalnya. Ya ini ngomong-ngomong soal tadi pencernaan, bahwa katanya kalau misalkan buka puasa dengan gorengan ini bisa meningkatkan risiko pencernaan mengalami sembelit, mitos atau fakta? Itu fakta. Kenapa? Karena tadi saya bilang dia proses pencernaannya kan jadi lama. Ya, dan dia jadi berat. Sementara ini saluran cerna habis tidak masuk apapun. Ya, kecuali dia berbukanya dimulailah dengan makanan-makanan yang ringan. Ya. Nah, itu nanti saluran cernanya sudah menyesuaikan lagi. Kenapa? Karena proses pencernaan itu butuh aliran darah. Jadi pada waktu puasa, aliran darah ke saluran cerna itu sangat sedikit. Pada waktu dia masuk makanan yang berat untuk dicerna, dia butuh aliran darah lebih banyak. Jadi yang tadinya aliran darah sedikit langsung dia dibutuhkan aliran darah banyak, itu yang jadi problem di pencernaan. Dia bisa timbul sembelit, dia bisa timbul mual, dia bisa timbul rasa begah istilahnya. Ini karena kaget ya, tiba-tiba kayak orang tiba-tiba butuh aliran darah banyak, kayak butuh kucuran dana banyak, brut, langsung kaget ya. Oh gitu, itu ternyata banyak banget bahayanya ya dok ya. Nah dok, kolesterol darah meningkat ini, katanya kolesterol darah akan meningkat karena makan gorengan saat buka puasa. Ini fakta atau mitos? Ini bisa fakta, bisa mitos. Oh Ya, gimana tuh? mitos kalau Anda berbuka hanya 1 kali, 2 kali makan gorengan. Tapi kalau selama 1 bulan Ramadan Anda gorengan terus ya, nanti saat lebaran periksa aja kadar kolesterol. Sekali-sekali itu bisa mungkin naik. hari ini bakwan, besok tahu goreng, besok lumpia. Itu kan sekali-sekali ya. Nah, ini yang sering dijadikan alasan. Nah, kadang orang katanya kalau buka puasa dengan gorengan mengakibatkan dada menjadi sesak. Fakta atau mitos? Nah, dada menjadi sesak fakta. Fakta. Kenapa? Tadi soal saluran cerna. Saluran cernanya lambungnya istirahat 14 jam. Dimasukkanlah makanan yang berat seperti ini. Ya, artinya yang maksudnya dimasukkan itu begitu buka, dia minum langsung dia makan gorengan. Harusnya nggak boleh. Harusnya makanlah yang lebih ringan apa? Kurma atau minum dulu jus buah. Itu yang sehat. Kan kita tahu berbuka harus dengan yang manis. Manis ya, Tapi manisnya manis yang sehat. Yang sehat ya. Bukan dengan teh manis, dengan apa? Kolak, dengan cendol, bukan. Atau berbuka dengan Intan gitu ya, sama-sama kan manis juga ya. Dokter, Boleh. makasih dok. Oke. Ada dokter, ini nih ujian apa cobaan ya? Nah dok, ini terkait sama tadi dok bisa katanya bisa membuat sesak. Nah katanya makan pada saat buka puasa makan gorengan ini bisa mudah membuat kita terserang batuk dan gangguan pernafasan. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Karena Fakta. gorengan itu kan dia biasanya digoreng deep fried. Artinya dia dicelup di minyak, banyak sekali minyaknya, kering. Waktu dia puasa kan mulut juga istirahat 14 jam. Masuklah makanan yang gorengan seperti ini. Dia akan memberikan rasa merangsang. Istilahnya memberikan iritasi, rangsangan di tenggorokan. Itu pada orang tertentu bisa menimbulkan batuk-batuk.
Itu fakta. Fakta. Berarti sama sesak juga ya dok ya tadi ya? Ya, fakta. Fakta juga. Bahaya ini juga ada ya. mirip-mirip nih ngomong-ngomong soal sesak nafas karena gejalanya ada mirip-mirip. Nah ini pasien saya paling sering nanya nih dok bahwa katanya kalau makan gorengan meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung. Fakta atau mitos? Ini juga bisa fakta, bisa mitos. Kalau dia makan sekali, dalam seminggu dia makan sekali, nggak akan kena serangan jantung. Tapi kalau dia makannya tiap hari, kolesterolnya naik, LDL kolesterolnya naik, ditambah lagi inget ya, kalau kita makan gorengan, radikal bebas masuk ke tubuh kita akan lebih banyak. Radikal bebas yang akan merusak dinding pembuluh darah, terutama pembuluh darah jantung, ditambah lagi LDL kolesterolnya naik, dia akan melekat. Nah itu nantinya bisa beresiko kena serangan jantung. Tapi kalau dia makan baru selama bulan puasa dia makan seminggu 2 kali, nggak akan. Apalagi kalau makannya cuma parawan sama temennya gitu. Nah, itu juga lebih kurang ya sebenarnya. Dok, ini ada satu hal yang bikin aku paling khawatir nih dok ya. Ini katanya gorengan bisa menyebabkan obesitas. Ini fakta atau mitos dok? Ini super fakta. Wah. Jadi tolong ya, ini Serem bukan cuma ya. fakta ya, super fakta. Super fakta. super fakta. Coba aja Intan dengan badan seperti ini makan gorengan setiap hari. Pagi, siang, malam makan gorengan ya. Timbang aja setelah 1 minggu pasti Anda ada Naik. kenaikan. Iya. Karena ini Karena ada apa? Karena kalorinya tinggi sesuatu yang digoreng. Kenapa? Karena itu menyerap minyak. Minyak itu hitungan kalorinya 1 gram 9 kalori. Sementara gorengan gini digorengnya direndam. Dia masuk ke permukaan minyak itu. Jadi serapan minyaknya sangat tinggi. Nah, jadi orang kadang-kadang gini, nggak mau makan nasi tapi makan gorengan. Ya percuma. Mereka pikir kan diet, nah, makan nasi enggak tapi gorengannya banyak. Katanya, oh Ya ini karena percuma. aku lagi diet Ya katanya gitu. percuma, itu jadi obesitas. Ujung-ujungnya kalau dia nggak obesitas ya kolesterolnya tinggi. Satu saat silakan datang ke dokter Vito. Aduh, jangan dong. Bahaya banget Nah, ternyata ini ya. ada lagi yang lain. Ini penyakit yang mengerikan juga nih Intan nih, karena apa? katanya kalau konsumsi gorengan setiap hari bisa meningkatkan risiko terkena kanker. Fakta atau mitos? Kalau setiap hari ini fakta. Karena pemicu kanker itu salah satunya adalah lemak yang jahat. Minyak yang jahat. Jadi kalau Anda pengen hidup sehat, memang harus menghindari gorengan. Makan gorengan tuh seminggu sekali, ya, atau 2 kali maksimal. Tapi bentuk dulu habitnya, kebiasaannya. Kalau habit Anda nggak pernah kebentuk, mau nahan seminggu 2 kali makan gorengan, susah. Seminggu 2 Karena kali. kebiasaan. Iya. Tapi kalau udah habit kebentuk, Anda ngelihat gorengan juga, sorry, saya tidak mau. Nah ini mumpung sedang bulan puasa harusnya dilatih tuh. Karena Ya. kayak gini kan di depan kita gorengan, aku yakin semua orang yang lagi puasa juga, udah Ya. saya lagi puasa. Kan puasa, tapi pas Iya. buka. Ya, tapi Itu kan bahaya maksudnya banget kan? artinya kan dilatih dulu. Nah, Oh, sementara oke. bulan puasa berarti kan bisa menahan. Nanti seterusnya jangan dijadikan kebiasaan ulang lagi. Iya Jadikan sih. sebagai kebiasaan ketika bulan puasa hidup sehat, lanjutkan gitu ya. Iya, betul banget. Nah dokter, ini juga nih katanya kebiasaan memakan gorengan bisa memicu timbulnya jerawat. Ini Itu fakta atau mitos? Oh fakta. Fakta. Kenapa, Karena kenapa, salah dok? satu penyebab jerawat adalah asupan minyak lemak yang berlebihan. Jerawat itu kan sebenarnya kelenjar lemak di muka yang tersumbat. Jadi produksi minyaknya, lemaknya berlebihan. Kenapa? Karena sumber asupannya tinggi. Jadi ini fakta. Ini jadi fakta dok. Fakta. Bisa. Nah dok, kan kalau kita kan biasanya buka puasa emang biasanya atau sahur suka tuh makan goreng-gorengan. Nah ini katanya kalau kita makan gorengan saat berpuasa itu bisa memicu rasa haus yang berlebihan. Ini fakta dok? Itu fakta. Oh. Karena kalau kita makan gorengan itu dia menyerap air. Dia kepengen seolah-olah memanggil ke pusat kepingin minum kita, minum. Jadi yang paling kritis sebenarnya adalah pada saat sahur. Sahur itu jangan makan gorengan. Kalau Anda makan gorengan, apalagi gorengan yang seperti ini, itu membuat haus, beresiko batal puasanya. Nah, pada saat buka, yang tadi saya bilang seminggu sekali, jangan langsung makan gorengan, jangan berhenti pinggir jalan beli gorengan terus makan, ngebatalinnya. Jangan, tapi Anda minumlah dulu air putih, minumlah jus, atau pilih buah kurma,
Nah, itu kurma pilih yang kering, yang kulitnya masih keras. Nah, tahu kan kurma yang kering kan? Nonton nggak Hidup Sehat yang sebelumnya, ayo. Nah. Pantengin terus tiap hari ya Intan ya. Iya, nah, betul. Ini ngomong Dok, ini Rakyat Indonesia memang hampir selalu udah tahu sebenarnya kalau gorengan ini kalau setiap hari akan berbahaya. Tapi gimana nih tipsnya bagi orang yang ingin menikmati gorengan? Mungkin sesedikit sekali, mungkin sekali-sekali, gimana Dokter? Jadi gini, kalau sekali-sekali, seminggu sekali, seminggu 2 kali masih boleh. Tapi pilih gorengan yang tidak digoreng sampai bahan makanannya tercelup. Artinya itu minyaknya kan berlebihan. Ya, itu hati-hati. Jangan kita pilih makanan yang digorengnya minyaknya sangat berlebihan. Kenapa? Karena penyerapan minyaknya akan jadi berlebihan di bahan makanan yang mau masuk ke mulut kita. Atau bisa juga gorengan mau makan kita peres-peres dulu, biarin dia keluar minyaknya. Itu membantu ya Dok ya? Membantu, paling enggak itu minyaknya ada yang keluar. Kalau pilihan minyak gorengnya? Pilihan minyak gorengnya ada minyak goreng tertentu yang tidak menjadi jahat. Apa itu? Yang dikenal dengan minyak bekatul. Yang di pasaran rice bran oil. Itu Anda bisa pilih itu. Tapi itu tetap nggak boleh Nggak setiap hari boleh ya? berlebihan. Tetap kenapa? Karena minyak ya tetap minyak. 1 gram minyak 9 kalori. Kalori berlebihan, Anda beresiko kegemukan kalau Anda terlalu sering makan gorengan. Nah, Intan lebih takut kegemukan daripada serangan jantung kayaknya. Iya itu benar-benar lebih mengerikan Dok. Nah Dok, ini lebih baik makan gorengan tapi sedikit gitu Dok. Misalnya kayak dalam jumlah berapa hari, misalnya dalam seminggu kita minta untuk 3 hari nih, dalam seminggu 3 hari gitu. Terus atau mendingan cuma sekali aja tapi jumlahnya lebih banyak. Itu lebih bahaya mana Dok? Jadi gini ya, semuanya kembali kalau Anda ingin hidup yang sehat, rubah kebiasaan. Kalau Anda makan sedikit tiap hari, kebiasaan Anda nggak pernah kebentuk. Itu yang dikenal dengan habitnya. Habitnya nggak pernah kebentuk, akhirnya ngelihat gorengan tetap aja nyomot. Kenapa? Karena masih kepengen terus. Tapi kalau Anda sudah ngebentuk habit, kebiasaan terbentuk, ngelihat beginian di hari-hari yang harusnya Anda ngatur, Anda nggak tertarik. Tapi begitu kalau Anda tidak membentuk habit, ngelihat gini, nyobain sedikit. Ntar sore ketemu lagi, nyobain lagi sedikit. Itu habitnya nggak bisa kebentuk, percuma. Yang penting adalah kebiasaan mulut Anda tidak suka terhadap gorengan. Bentuk itu. Nah itu dia, sama-sama yuk kita bentuk sama-sama, mumpung lagi bulan puasa, terbiasa untuk tidak langsung asal nyomot, apalagi makanan yang nggak sehat. Bisa menahan nafsu kan? Nah ini dia nih, justru jadi momentum puasa ini kita manfaatkan, setelah puasa pun tetap kehidupan hidup sehat, tetap dijalankan ya. Nah oke, setelah ini Intan kita masih punya apa nih? Nah ini kita masih punya informasi yang menarik banget yang pemirsa harus nonton. Tapi apa? Masih rahasia, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ayo Hidup Sehat. Terima kasih dokter. Terima kasih Dok.